Lalu kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada iman. Di antara ciri-ciri orang yang berakhlak, dia punya sifat malu. Malu ini anugerah tau. Ada orang Allah tarik sudah sifat malu sama dirinya, sehingga malu itu sudah tidak ada sama dia. Maka sebab itu ada orang yang berani bermaksiat secara terang-terangan, malu itu tiada. Kenapa dia tidak malu? Allah tarik. Maka kita wajib bersyukur kalau malu itu masih ada sama kita. Maka ada orang bermaksiat tidak berani terang-terangan, tapuk-tapuk, karena masih ada rasa malu. Malu sama apa? Dia tidak malu sama Tuhan, dia masih malu sama sesama makhluk, dia masih malu sesama manusia, dia masih malu sama jiran dia masih malu sama ahli keluarga dia, masih ada rasa malu. Walaupun dia tidak malu di Allah SWT, padahal Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah tahu semua-semuanya. Dia tidak malu dengan Allah, tapi masih lagi dia rasa malu dengan sama makhluk. Tapi jangan sampai Allah tarik sifat malu itu, sesama manusia pun kita tidak malu-malu sudah. Ini bahaya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya akhlak itu juga sebagian daripada iman ini jemaah. Terakhir jemaah yang untuk kita kongsikan, akhlak mulia ini merupakan tanda kesempurnaan iman yang ada pada kita. Tidak beriman seseorang itu selagi mana dia tidak mengasihi saudaranya sendiri. Itu masyhur. Biasa dengar kan? Biasa kita dengar. Kalau kita mengasihi ahli keluarga kita sendiri, yes, betul lah, saudara sedaging, seibu, sebapak. Tapi ini yang tidak saudara sedaging, yang cuma saudara seagama, saudara seakidah, saudara yang sama dia punya lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada feeling kita dengan penduduk di Gaza? Nah, ada. Kenapa? Ya, bukan aku punya keluarga. Feeling itu dia. Kenapa? Itu mahalnya iman itu. Lalu apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya antara mereka. Wa khiyarukum linisaihim. Dan orang yang paling baik antara kamu, siapa dia? Nah, ini perhatikan betul-betul. Ibu-ibu, dengar betul-betul, Bu. Dan orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istri mereka. Kenapa Nabi SAW bilang begitu? Kenapa dengan istri? Kenapa tidak dengan suami? Itu nanti kita kasih balik sih. Nabi bilang begini, orang mukmin yang paling sempurna iman dia, orang yang paling baik akhlak dia. Orang boleh berlakon kadang-kadang apabila di luar, tapi belum tentu di dalam rumah. Di dalam rumah yang boleh tahu tentang siapa diri suami dia, siapa diri istri dia, siapa anak dia, mereka ahli rumah itu sendiri. Maka Nabi bilang begitu. Dan orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istri mereka. Karena tidak bohong. Sama juga, orang yang paling baik itu siapa dia? Akhlak dia di antara kamu, orang yang paling baik terhadap dia punya suami. Kalau istri dengan suami, kalau suami dengan istri. Karena bila di rumah berantem, begaduh, berselisih, kasar. Ada orang bila di luar dia bagus berbicara dia, tapi bila dengan istri dia, Allahu Akbar. Di sana juga di depan CV itu ditampilin bininya. Astagfirullahaladzim. Pernah sudah jumpa? Saya cakap, kena saya nampak lah. Nampak? CV itu sana. Bukan CV Kiki, udah buput. Jadi naik angin dah. Kenapa? Lari, respect lari. Udah lari, mungkin ada cerita juga. Kenapa begitu? Kalau dia minta belanja, ya wajar-wajar lah. Namanya suami. Kalau kau tidak mau menafkah, kau jangan jadi suami. Itu wajib pula. Adakah tidak akan ditanya kita nanti para suami nanti di akhirat kelak nanti Allah tanya atau tidak tentang nafkah? Nafkah kita kepada ahli rumah kita. Kena tanya atau tidak? Tanya. Diperinci kita akan ditanya. Dan sempat kita mau mengelak, kita tidak akan dapat jawab setiap inci yang akan ditanya itu. Nah, para istri pun begitu juga.
akan ditanya juga tentang akhlak itu, tentang hak suami itu, semua akan ditanya. Maka sebab itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, dan orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istri mereka. Begitu juga sebaliknya kepada suami-suami mereka. Karena bila di luar kita boleh saja berlakon-lakon, betul? Di medsos bukan main lagi, so sweet, betul. Sekali ya Allah keluar juga di medsos, astaga, sehingga rupa-rupanya illallah, indah padan dengan pekerjaan, indah padan dengan riak wajah, sopan pula ya tuh. Kenapa pulang ya hampir-hampir jadi serigala? Illallah, bagus lagi, sikit-sikit jadi gorila. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita kongsikan pada malam ini apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min khairikum ahsanakum khuluqan, sesungguhnya yang terbaik antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Maka sangat penting atau tidak akhlak ini jemaah? Penting. Sehingga kata ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang tidak diutus engkau Muhammad melainkan untuk apa? Untuk mengislah, untuk membentuk akhlak. Maka itu diantara sebabnya Nabi Muhammad SAW itu diutus di muka bumi ini, bukan sekadar membawa syirat, tetapi membentuk manusia itu daripada kegelapan kepada cahaya, daripada akhlak yang baik menjadi yang baik. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, kalau tadi diberi pesan jam 8 gitu, tapi biasalah jemaah, saya di mana-mana pun, saya kira siapa-siapa yang kuliah itu biasa memang ada mau bertanya-tanya juga gitu. Tapi di mana saya bawa kitab ini jarang bertanya lah gitu. Sebab masyarakat suka bertanya tentang Ustaz sah atau tidak, Ustaz boleh atau tidak, dia tentang hukum fikih pula gitu. Tapi tidak apalah, kita buka lo satu soalan kah, dua soalan, kalau ada soalan lah gitu. Kalau tidak ada, baguslah, selamat saya gitu. Kalau boleh jawab ya kita jawab, tidak boleh jawab jangan saya jawab gitu. Nanti kita tangguh saja.